Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Syiar Ramadan rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang iktikaf dan kaifiyahnya atau tata caranya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu agenda kegiatan mensyiarkan Ramadan ini adalah melakukan iktikaf di masjid. Pertanyaannya adalah, apa sih itu iktikaf dan bagaimana tata caranya? Iktikaf adalah salah satu ibadah yang disunahkan dengan cara berdiam diri di dalam masjid. Artinya berdiam diri di dalam masjid. Berdiamnya itu untuk apa? Berdiamnya untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan nilai ibadah. Jangankan kok kita melakukan ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah ghairu mahdoh pun, bahkan kita diam sebentar pun tanpa melakukan apa saja, kita tumak ninah duduk sebentar, itu sudah mendapatkan nilai dari yang namanya iktikaf. Yang penting bahwa ketika kita iktikaf ada beberapa syarat. Pertama, niat. Apa itu niat iktikaf? Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, atau nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Artinya, saya melakukan iktikaf lillahi ta'ala. Setelah niat, maka kita duduk sebentar sekira tumak ninah orang di dalam sholat. Tanpa melakukan apapun, tanpa membaca ayat-ayat atau doa apapun, ketika kita sudah niat iktikaf, kita diam sebentar, itu sudah termasuk kategori iktikaf. Nah, kemudian setelah kita duduk diam sebentar, ya, maka boleh kita membaca doa-doa, membaca wirid, zikir, membaca Al-Quran, atau amalan-amalan lain yang baik itu untuk mengisi iktikaf. Jadi selama kita berdiam diri di dalam masjid, baik dalam keadaan sujud, baik dalam keadaan duduk, ya, duduk, baik kayak duduknya orang sholat ataupun kita duduk bersila, yang penting kita diam diri di dalam masjid, itu namanya iktikaf. Adapun hal-hal yang dilakukan selama iktikaf, ya, kita boleh membaca doa-doa, membaca ayat-ayat Allah, membaca sholawat Nabi, membaca zikir wirid, silahkan. Atau diam pun boleh. Diam pun boleh. Yang penting tidak melakukan aktivitas-aktivitas, gerakan-gerakan yang bisa membatalkan iktikaf. Artinya kalau kita banyak geraknya, jalan ke sana kemari atau pindah-pindah tempat, kita boleh mengulangi niat iktikaf lagi. Artinya bahwa kita bisa melakukan iktikaf berulang-ulang manakala kita melakukan aktivitas yang lain. Tapi kalau kita duduk saja, berdiam diri di dalam masjid, maka selama kita diam di dalam masjid itu, ketika kita sudah niat,
maka cukup sekali niat iktikaf itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sekarang apa? Boleh nggak kalau iktikaf di dalam masjid itu sambil makan, makanan ringan tentunya, sambil minum karena kehausan, ya kan? Atau kita memanfaatkan menggunakan fasilitas masjid seperti sajadah, seperti lampu, seperti alat-alat yang ada di masjid, boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya, yang penting itu digunakan untuk ibadah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari terakhir biasanya orang berlomba-lomba iktikaf untuk mendapatkan maziah-maziah, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, terutama dalam menyongsong malam Lailatul Qadar. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, semoga mari kita bersama-sama kuatkan, kukuhkan iktikaf kita. Syukur-syukur bisa mulai setiap malam Ramadan kita iktikaf di masjid. Kalau tidak ya 10 hari terakhir atau masuk 21, 23, 25 dan seterusnya. Syukur-syukur bisa setiap malam kita iktikaf meskipun tidak semalam suntuk. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Ramadan tahun ini kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar karena kita bisa iktikaf di dalam masjid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bernuansa ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang sangat banyak manfaatnya dan aneka ragamnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Selamat menunaikan iktikaf di bulan Ramadan yang mulia ini, dan semoga kita mendapatkan keutamaannya dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.